Salve para sahabat, saudari dan saudara semuanya. Mari kita amati dan kita perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini. Jadi gambar yang pertama kita bisa melihat ada perjamuan kudus dan seseorang mengatakan ada kehadiran Kristus yang nyata dalam perjamuan kudus itu, yang meskipun tidak jelas kehadiran Kristus yang seperti apa dan bagaimana, ya kan? Lalu kemudian ada gambar juga menerima abu pada Rabu Abu, ada pendarasan Mazmur, mencuci kaki, mengadakan perjamuan kudus yang dijalankan dan dibagikan secara langsung. Lalu ada perarakan masuk ke dalam gereja dengan membawa salib. Kemudian pemercikan air kepada umat, merayakan Minggu Palma, dan juga memberikan komuni kudus kepada orang sakit. Nah, jadi berdasarkan gambar-gambar ini, ada beberapa hal yang perlu kita dalami, dan saya kira ini sangat penting ya untuk kita pahami bersama. Ada 3 pertanyaan dan diakhiri dengan kesimpulan nantinya. Pertanyaan pertama, mengapa Protestan melakukan semua yang dilakukan dalam gereja Katolik? Apakah ini dampak dari gerakan ekumenisme yang disuarakan oleh gereja Katolik? Nah, yang kedua, apa sebenarnya kemungkinan yang terjadi? Dan yang ketiga, apa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Protestan ini dalam keimanan seorang Kristen? Ya, sekarang mari kita bahas. Jadi yang pertama, apakah ini dampak dari gerakan ekumenisme, suara ekumenisme yang disuarakan dalam gereja Katolik melalui dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Unitatis Redintegratio? Saya pikir tidak. Ekumenisme yang disuarakan dalam gereja Katolik melalui dokumen Unitatis Redintegratio itu bukan berarti menjadi sama atau bahkan jatuh kepada sikap relativisme. Atau dengan kata lain, ekumenisme yang disuarakan dalam gereja Katolik itu tidak berarti bahwa ajaran gereja Katolik dan Protestan itu menjadi sama. Tapi melalui ekumenisme yang disuarakan dalam gereja Katolik itu merupakan suatu panggilan kepada kesatuan dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam dokumen Unitatis Redintegratio itu di sana ditegaskan bahwa adalah kehendak Kristus agar semua muridnya itu menjadi satu hanya melalui gereja Katolik sebagai kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh. Karena itu tujuan dari dialog ekumenisme antara Katolik dan Protestan itu bukan untuk mengakui bahwa Protestan dan Katolik itu memiliki ajaran yang sama, bukan. Tetapi mengundang Protestan untuk kembali ke dalam kesatuan penuh dengan gereja yang tetap dijaga oleh gereja Katolik melalui Uskup Roma, Paus, yang menerima suksesi apostolik. Jadi Uskup Roma sebagai penerus suksesi apostolik yang diberikan Yesus kepada Petrus. Jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Protestan tadi dari gambar-gambar itu bukan suatu upaya untuk menuju ekumenisme, bukan. Lalu sebenarnya kemungkinan yang terjadi itu apa? Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua. Apa kemungkinan yang terjadi? Yang pertama, Protestan itu sudah lama menyadari bahwa selama ini mereka telah keliru dan salah dalam menghayati imannya. Slogan mereka sebagai sola scriptura ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun alih-alih karena alasan sola scriptura, akhirnya Protestan itu melakukan apa yang dilakukan dalam gereja Katolik. Dan itu dicocokkan dengan kitab suci sendiri, yang notabene itu merupakan tradisi dalam gereja Katolik. Nah, atau kemungkinan yang kedua, Protestan itu rindu dan mereka ingin mengenang masa lalu. Jadi ingin bernostalgia dengan keindahan dalam gereja Katolik. Kemungkinan yang ketiga, Protestan ingin mencari identitas yang selama ini telah hilang. Jadi mereka sadar, Protestan, bahwa ajaran mereka selama ini sebenarnya telah merusak ajaran kekristenan. Lalu untuk mengelabui dan menutupi kerusakan itu, dibuatlah seperti yang dalam gambar tadi itu, seperti yang dilakukan dalam gereja Katolik tadi. Atau kemungkinan yang keempat, Protestan ingin mengelabui banyak orang
agar tertarik dengan ajaran mereka, sehingga semakin banyak umat yang mengikuti mereka dan akhirnya ini berpengaruh pada perpuluhan, ya kan? Dan kemungkinan yang kelima, Protestan melihat ada nilai rohani di balik tradisi dalam gereja Katolik. Nah, coba teman-teman menuliskan komentar kira-kira kemungkinan keberapa mereka itu sehingga mereka melakukan apa yang ada dalam gereja Katolik itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampaknya? Apa dampak dari tindakan mereka ini dalam keimanan kekristenan, dalam iman kekristenan? Dampaknya kalau tidak sadar itu bisa besar. Nah, ada dua dampaknya. Pertama terhadap Protestan sendiri, kemudian yang kedua terhadap umat Katolik. Nah, yang pertama terhadap Protestan, bahwa ajaran Protestan yang selama ini akhirnya ketahuan, kan gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah ketidakjelasan, kabur. Dan akhirnya ketika umat Protestan menyadari bahwa mereka selama ini tidak jelas, ya akhirnya meninggalkan Protestan. Semua yang ada dalam Protestan itu adalah tiruan dari gereja Katolik. Nah, kemungkinan yang dampak yang kedua yaitu terhadap umat Katolik yang mudah jatuh pada relativisme dengan mengatakan bahwa Protestan juga melakukan hal yang sama. Maka bisa jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa semua gereja itu sama, padahal tidak sama, kan begitu. Dan orang yang berpandangan demikian sebenarnya adalah orang yang tidak tetap pada pendirian dan mudah goyah, tidak militan dalam iman, dan ini menjadi satu pokok perhatian, ya. Patut disayangkan jika ada yang demikian. Lalu sebagai penutup, apapun yang dilakukan oleh Protestan, semuanya itu berasal dari gereja Katolik. Artinya, ajaran yang diajarkan dalam Protestan itu adalah imitasi, tiruan, duplikat dari gereja Katolik. Nah, sekarang bagi kita semua, mau pilih ajaran iman yang bagaimana? Yang original atau hasil curian, duplikat, dan imitasi? Salve.